Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan rancangan data warehouse dengan dataset e-commerce Brazil Olids. Tuh kelompok kami itu beranggotakan yang pertama Muhammad Noval, selanjutnya ada Tania Taryono, selanjutnya ada Tesapna Dwi Anggita Oktaviani, selanjutnya ada saya sendiri Yuda Alfarid, dan yang terakhir ada Wiguna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Taryono. Saya dari eh, tugas besar kelompok 3 tugas besar data warehouse dan business intelligence. Di sini saya akan memaparkan mengenai bab 1 yang dibahas oleh kelompok kami. Jadi pada bab pendahuluan ini latar belakang dilakukannya penelitian analisis dataset dari e-commerce Olis, yaitu karena perkembangan e-commerce di Indonesia bahkan di dunia itu menjadi sesuatu yang menjanjikan. Nah, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada jumlah pengguna internet yang kian bertambah. Jadi e-commerce itu tuh jadi bertumbuh sangat pesat juga karena makin bertambahnya masyarakat yang menggunakan internet. Nah, awal mulanya e-commerce itu kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya Diviacom dengan domain www.dinet.net.id sebagai perintis transaksi online. Nah, pada kasus yang kami bahas di tugas besar ini, kami melakukan penelitian menggunakan dataset yang dimiliki oleh perusahaan Olis. Kami menemukan dataset ini di website Kaggle. Jadi perusahaan Olis ini dia merupakan e-commerce yang beroperasi di Brazil ya. Jadi dia biasanya di Brazil, terus dia tuh tujuannya untuk mengembangkan UMKM di negaranya. Jadi agar menambah pelanggan dengan cara yang tidak konvensional gitu. Nah, hal ini juga dilakukan atas dasar pedagang yang ada di Brazil itu mereka menghadapi beban operasional untuk berintegrasi secara manual dengan banyak pasar yang ada. Makanya dibuatlah e-commerce ini. Nah, pada penelitian ini tuh kami mengumpulkan data untuk implementasi data mining menggunakan metode klasifikasi yang ada di perusahaan Olis. Analisis pola dan proses ini selanjutnya akan memberikan positif impact ke perusahaan dengan mempermudah proses pengambilan keputusan dari informasi yang ditampilkan pada analytic dashboard. Terus metode yang digunakan dalam pengumpulan informasi data mining kali ini yaitu metode decision tree. Pemodelan prediksi dan segmentasi ini dilakukan menggunakan software data mining yaitu package Python dari RapidMiner. Lalu rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama itu bagaimana hasil analisis yang didapat dari e-commerce Olis. Yang kedua, bagaimana hasil keputusan yang didapat menggunakan metode decision tree dari hasil analisis tersebut. Dan yang ketiga ada bagaimana bentuk star skema yang mewakilkan tampilan dari analytic dashboard si e-commerce Olis ini. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama itu untuk melakukan penelitian terhadap open data source yang ada di e-commerce Olis. Terus yang kedua untuk menggali informasi yang bisa didapatkan dengan menganalisis data menggunakan metode decision tree. Terus yang ketiga mendapatkan hasil star schema serta dashboard yang bisa ditampilkan dari data e-commerce Olis. Manfaat dari penelitian ini, kami sekelompok mengharapkan dengan adanya
Penelitian atau analisa ini dapat memberikan informasi atas dashboard analitik yang dihasilkan sehingga memudahkan perusahaan e-commerce Olis dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisapna Dwi Tokfanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Olis. Olis adalah solusi ideal bagi mereka yang ingin berjualan secara profesional dan efektif pada e-commerce. Olis memiliki ribuan mitra yang telah menjual produk ke jutaan orang di seluruh Brasil. Olis hadir untuk memberdayakan retail digital dan memberikan peluang pertumbuhan nyata bagi usaha kecil, menengah, dan besar. Olis telah mengubah apa yang ada secara langsung menjadi online dan mempercepat hasil semua pengusaha yang mencari ruang di internet. Olis didirikan oleh Tiago Dalfi pada tahun 2015 dengan misi yang dapat membantu setiap pemilik toko untuk mencapai pasar terbesar dan terbaik secara nasional maupun antar bangsa. Fokus Olis adalah pada keunggulan layanan yang diberikan kepada penjual dan konsumen. Untuk itu, taruhan perusahaan adalah berinvestasi dalam model bisnis yang berkelanjutan dan adil untuk semua orang yang terlibat. Relevansi dan kelangsungan hidup startup diakui secara internasional. Kantor pusat Olis terletak di Curitiba. Olis telah membantu untuk membuat lebih dari 1.500 di 50 negara. Salah satu nilai utama Olis adalah fokus pada kualitas, yang berarti pemilihan produk yang diiklankan secara ketat hingga layanan terbaik kepada penjual dan pelanggan. Hanya penjual yang sepenuhnya memenuhi syarat dan bertanggung jawab atas penjualan yang dipilih dan disetujui untuk menjadi bagian dari Olis. Prosedur ketat ini menjamin keamanan bagi penjualan sekaligus menciptakan citra positif bagi konsumen dan menjamin dukungan yang diperlukan bagi penjual untuk mendapatkan hasil terbaik di dunia pasar. Dari kontak pertama dengan Olis, pedagang dipandu untuk mengikuti praktik terbaik untuk penjualan di internet dan menerima pemantauan terus-menerus dari tim Olis, tidak hanya dengan praktik tetapi juga dengan angka dan data pasar. Pada saat yang sama, tim Olis melakukan segala upaya untuk memastikan pengalaman terbaik bagi konsumen dan mencari kelincahan kepraktisan dalam menyelesaikan situasi apapun. Sekian dari saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain data warehouse. Ini yang pertama ada OLTP dan OLAP. Sebelum saya menjelaskan data-data berikut ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu OLTP itu apa. Jadi OLTP itu adalah sistem pemrosesan transaksi online. Jadi fokus utama sistem OLTP ini adalah untuk mencatat pembaruan, penyisipan, dan penghapusan saat transaksi. Sedangkan untuk OLAP itu sendiri merupakan sistem pemrosesan analitik online. Nah, untuk basis data OLAP itu menyimpan data historis yang telah dimasukkan oleh OLTP ini. Jadi hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat berbagai ringkasan data multidimensi. Oke, untuk tabel berikut sudah bisa dilihat bahwa terbagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama ada OLTP dan OLAP. Nah, untuk OLTP ini merupakan data yang berdasarkan dari dataset yang kita ambil, yaitu Olis Store dari Brazil. Nah, selanjutnya di sini adalah OLAP. Tabel OLAP ini merupakan data-data yang kita ambil untuk kita olah berdasarkan dari OLTP ini. Oke, untuk data yang pertama mungkin dari tabel dim customer ini merupakan hasil dari dua tabel yang ada dari dataset, yaitu yang pertama dari Olis Customer Dataset, selanjutnya Olis Geolocation Dataset. Jadi untuk atribut yang dari Olis Customer Dataset dan Olis Geolocation Dataset ini kita filter lagi atributnya itu menjadi
beberapa bagian, misalnya ID, ziplock dan zip code, maksud saya zip code dan lain-lainnya. Mungkin untuk selanjutnya kurang lebih sama seperti ini. Atribut tabel dari dim product merupakan hasil dari tabel OLIDS product dataset yang diambil adalah beberapa bagian ini, yaitu ID dan kategori. Mungkin selanjutnya sama seperti OLID seller dataset. Nah, dim seller ini berdasarkan OLID seller dataset dan OLID geolocation dataset. Dari atribut sebanyak ini kita olah lagi menjadi beberapa bagian yang kita ambil cuma kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya OLID order dataset fake order itu diambil dari OLID order dataset, selanjutnya dari tabel OLID order item dataset, dan yang terakhir dari OLID payment dataset. Nah, dari atribut sebanyak ini yang kita ambil adalah semua. Yang kita ambil adalah semua. Nah, untuk OLTP dan OLAP ini nanti selanjutnya akan kita olah dan diproyeksikan di dashboard nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 analisis dan perancangan dari tugas besar DOBI. Yang ini analisis data source. Nah, ini adalah data source yang ada di perusahaan OLIS ini. Di sini ada order review dataset, OLIS order dataset, order item dataset dan sebagainya. Ini yang dari studi kasus yang kami ambil, ini yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya star schema. Ini adalah star schema yang telah kami rancang dari dataset yang disediakan oleh perusahaan itu. Nah, di sini ada fake order, terus primary key, ada order ID, ada customer ID, product ID, seller ID, price, payment type, status, timestamp. Kemudian ada dimension seller, primary key-nya itu seller ID, terus ada zip code, terus longitude, latitude, city, dan state. Kemudian ada dimension customer. Nah, dimension customer ini sama dengan dimension seller, ada zip code, longitude, latitude, city, dan state. Terus primary key-nya itu dia customer ID. Nah, kemudian yang terakhir itu ada dimension product. Dimension product itu primary key-nya product ID, diambil dari sini, fake order. Terus ada kategori dan price. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, pada tahap ini adalah proses ETL atau extract transform load dari dataset yang kita miliki dari perusahaan tersebut. Proses ETL ini digunakan karena ada penggabungan data untuk dimasukkan ke dalam dashboard agar bisa divisualisasikan. Contohnya dari order items ke produk dan produk dataset, kita sorting, setelah itu kita merge berdasarkan order ID. Di dalamnya ada order ID. Lalu dari hasil merging ini selanjutnya ada unique rows. Unique rows ini maksudnya adalah jadi data-data yang duplikat atau data-data yang redundant akan dihapus. Jadi diambil data yang hanya satu dan tidak duplikat. Selanjutnya ada penggantian column names di dalamnya. Nah, penggantian column names itu ada beberapa yang harus disesuaikan agar bisa nantinya diproses untuk dijadikan dashboard untuk visualisasi datanya. Nah, untuk proses-proses selanjutnya itu kurang lebih sama saja, dari dataset awal,
lalu sorting setelah disorting ada merging, lalu ada unique rows-nya juga gitu. Nah, di sini ada 3 dataset atau 3 input yang dimasukkan menggunakan, lalu di merge menggunakan multi-way merge join. Lalu setelah multi-way merge join selesai, akan mengganti kolom name-nya, lalu mengeluarkan 2 output berupa CSV dan SQL. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dashboard yang telah kami buat. Mungkin tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada keterangan dari marketplace-nya itu sendiri, seperti order total produk, customer, seller, jumlah sellernya itu berapa. Lalu selanjutnya ada lokasi dari sellernya itu paling banyak dari mana, customer location. Lalu di sini ada location count dari sellernya itu sendiri. Selanjutnya ada fact table. Selanjutnya ada produk sold atau produk yang telah terjual. Dan yang terakhir adalah diagram proyeksi dari order status. Kayak yang pertama akan saya bahas adalah di sini ada keterangan dari marketplace si Olits tadi. Jadi total order selama Olits ini berdiri telah terjadi transaksi sebesar 58.801. Nah, total produk yang ada di marketplace itu sejumlah 16.475 produk, dan customernya itu ada 99.162 dan sellernya itu ada 1.544. Selanjutnya proyeksi dari seller location. Nah, untuk seller location ini kita buat diproyeksikan paling banyak berada di daerah Paraná, Sao Paulo, Rio de Janeiro, dan yang paling banyak itu di Sao Paulo. Nah, untuk customer location-nya sendiri proyeksinya kurang lebih seperti ini. Ini paling banyak berarti di daerah Sierra, Rio Grande Utara, dan lain sebagainya. Mungkin daerah sini yang penyebaran itu paling banyak dari sellernya, dari customer itu, maaf. Dan berikut ini proyeksi dari lokasi seller tadi. Lokasi seller paling banyak lokasinya itu di Sao Paulo, selanjutnya dari Rio de Janeiro, selanjutnya Belo Horizonte, Sao Paulo lagi, Curitiba, Brasilia, Campinas, Porto, Salvador, dan Guarulhos. Nah, selanjutnya itu ada fact table di mana terdapat beberapa tabel, diantaranya order ID, product ID, timestamp atau waktu. Selanjutnya ada status dari pemesanan itu, dan ada tipe pembayaran itu atau payment type. Selanjutnya di sini ada produk sold, proyeksi dari produk sold. Produk sold ini memproyeksikan produk apa yang paling laris. Misalnya di sini ada yang paling laris itu ada Beleza dan lain sebagainya, bisa dilihat di proyeksi berikut ini. Dan yang terakhir itu ada order status, di mana di sini bisa kita lihat selama Olits ini berdiri 97,8% itu transaksinya itu berhasil atau telah terkirim. Nah, dari 1,1% shipped, terus 275 atau 0,5% itu dibatalkan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian
presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap analisis dan perancangan, di sini pengumpulan dataset yang pertama adalah analisis penerapan algoritma decision tree. Dengan pengumpulan datasetnya ini menggunakan proses pengumpulan data untuk implementasi data mining menggunakan metode klasifikasi decision tree. Klasifikasi digunakan berdasarkan dataset perusahaan yang sudah jelaskan bab sebelumnya. Tujuan dari klasifikasi ini adalah membahas apakah review dari transaksi yang digunakan atau yang dilakukan tergolong bagus atau tidak. Lalu analisis dataset. Analisis dataset ini yang kami lakukan berdasarkan dataset aslinya. Sebelumnya adalah menganalisis tentang order dan review. Jadi dari setiap order apakah dicek dulu apakah ada reviewnya atau tidak. Setelah ada, kalau misalkan ada, baru setelahnya akan dianalisis lagi. Lalu data yang diambil akan dijadikan sebagai label data review score. Review score ini akan dipecah menjadi 2 golongan. Misalkan yang pertama adalah kurang dari 3, itu masuk ke kategori yang jelek dengan keterangan review order yang masih dianggap jelek. Lalu setelahnya ada lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3. Bagus, dengan kategori bagus, keterangannya itu review order yang dianggap bagus. Lalu ini adalah transformasi lagi dari order dataset yang aslinya dengan review dataset yang aslinya. Ini digabungkan berdasarkan order ID, lalu menghasilkan output berupa file CSV. Lalu setelahnya adalah hasil isi dari file CSV tersebut. Oke. Selanjutnya akan melakukan transformasi kembali secara manual dengan tujuan menghasilkan value berikut. Ada dari komentator status dengan atribut value-nya ada atau tidak, message review status tipenya atribut dari panjang dan pendek, lalu dan lainnya. Setelahnya adalah hasil dari transformasi. Ini berdasarkan kategori-kategori atau value-value dan deskripsinya. Lalu kami menggunakan tools RapidMiner dan menggunakan klasifikasi decision tree yang menghasilkan akurasi sekitar 70%, 78%. Oke, 70%-an. Oke. Lalu ini adalah hasil dari visualisasi decision tree yang sudah dilakukan berdasarkan tabel di atas atau inisialisasi atau aturan di atas. Oke. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.